kedekatan dengan pemerintah pusat, mungkin nanti aksesnya akan lebih mudah gitu ya Bung Mirja ya. Oh, no. Prediksi Bung Mirja ini kan nanti ada kita playoff besok ya. Iya. Nah, kira-kira skornya berapa nih Bung Mirja? 2-0 lah. 2-0. Nah, kemudian kita bicara tentang tadi APBD, dukungan APBD kita itu kan cuma sekitar 8 triliun. Nah, ini juga yang selalu masalah klasik kita di Provinsi Lampung, bahkan terakhir kemarin sempat viral mengenai infrastruktur kita yang buruk. Bahkan sampai pemerintah pusat juga turun ke Lampung dan memberikan support ke Lampung ya. Nah, ini gimana kira-kira konsepnya Bung Mirja untuk membuat jalan kita di Lampung ini supaya mantap dengan keterbatasan anggaran tadi? Jadi kalau untuk quick win, untuk jalur cepat, untuk jalur tercepat supaya Lampung punya duit supaya bisa membenahi infrastruktur, sekarang ya tidak ada cara lain kecuali dengan bantuan pemerintah pusat. Itu ya. Bagaimana tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jalan di Lampung bagus. Tapi untuk jangka panjang ya itu tadi perekonomian di Lampung harus diperkuat, uang yang beredar harus kuat. Kan begini, membangun jalan itu dari APBD dari PAD dari salah satunya dari retribusi dari pergerakan ekonomi dari jumlah uang yang beredar di Lampung. Gitu. Jumlah uang yang beredar di Lampung itu akan ditingkatkan ketika terbentuknya satu sistem ekonomi yang seimbang. Gitu. Tapi kan hal ini kan nggak bisa jalan setahun 2 tahun gitu. Jakarta, Banten dan Sumsel ini APBD-nya sekarang ini karena ekonominya sudah tumbuh lama kan. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau untuk sekarang ya pertama ya quick-win-nya bantuan dari pemerintah pusat dan mungkin ya dari perusahaan-perusahaan yang harus punya sifat, punya rasa tanggung jawab terhadap Provinsi Lampung. Jadi kalau bantuan dari pemerintah pusat sekarang kan kalau seumpama nih Bung Mirja dipercaya masyarakat Lampung jadi gubernur, ini kan udah kedekatan dengan pemerintah pusat, mungkin nanti aksesnya akan lebih mudah gitu ya Bung Mirja ya. Oh, no. Oh, no. Iya. Nah, kemudian tentu di pemilu di Pilkada 2024 ini kan kalau berdasarkan data KPU, mayoritas pemilih kita ini dari sekitar 6.500.000 ini kan mayoritas anak muda. Yeah. Anak-anak muda itu mulai dari pemilih pemula, Gen Z, milenial, mungkin jumlahnya bisa sekitar sampai 62%. Apa yang ditawarkan sebagai anak muda nih, Bung Mirja? Apa yang ditawarkan dengan anak muda kita supaya mereka mantap nih dengan Bung Mirja? Begini, salah satu cita-citanya Pak Prabowo, bagaimana kepresidenannya, kepemimpinannya beliau Prabowo Gibran ini adalah mengawal pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Okay. Indonesia Emas 2045 ini maksudnya bonus demografi yang ada di Indonesia itu ini bisa maksimal sehingga membuat Indonesia maju, kan begitu kan Pak? Menjadikan usia produktif. Ini menjadikan Indonesia produktif. Kenapa Gibran diajak menjadi wakil presiden? Karena yang punya tanggung jawab, yang punya tanggung jawab gini, yang ketika Indonesia emas, ya, yang menikmatinya adalah generasinya Mas Gibran. Ya, maka beliau yang harus bisa yang mengawal begitu. Di Lampung pun begitu, ya. Kita menawarkan, jadi gini, anak-anak muda kita ini harus disadarkan bahwa pemerintahan sekarang ini tujuannya bukan buat hari ini, tapi untuk mereka. Maka saya dengan tim bilang berkali-kali, libatkan anak-anak muda, cari backbone, cari saluran-saluran ke mereka. Bukan hanya di offline, tapi di online, bukan hanya offstream, tapi onstream mungkin. Agar ada engagement yang bagus antara teman-teman atau dengan anak muda. Jadi ketika ada engagement, ada komunikasi yang bagus ya, itu akan ada ada anak-anak muda ini punya perasaan mereka pemikiran mereka itu
bisa dituangkan dan dihadirkan dalam program-program saya. Nah mungkin gini Bung Mirza, masyarakat kita, anak muda kita mungkin mereka pengen yang lebih konkret gitu. Contoh sekarang itu yang namanya pengangguran terbuka itu kan di Lampung cukup besar gitu. Nyari lapangan pekerjaan susah. Mereka kan ingin seseorang yang bisa memfasilitasi mereka dari kerja nggak susah gitu. Nah kira-kira konsepnya dari Bung Mirza seperti apa? Ya begini, selama ini ya pekerjaan-pekerjaan di Lampung ini bukan hanya dimasukin sama orang-orang Lampung. Kalau di Kartini abang cek 10 ruko, 9 ruko isinya bukan orang Bandar Lampung, itu ternyata orang luar Lampung. Terus cek lagi di pabrik-pabrik banyak yang buruhnya juga bukan dari Lampung, tapi dari Jawa, dari Banten, itu dari Jawa Barat. Gitu. Ini kan orang-orang datang yang diambil tuh hak bekerjanya orang-orang Lampung, baik di level ya, lulusan SMA, lulusan S1, apalagi lulusan S1. Kita nggak salah juga kita tanya sama pengusahanya, ya kami bayar lulusan Unila sama bayar lulusan Jakarta lebih murah lulusan Jakarta kadang-kadang. Mereka lebih ini gitu ya. Gitu. Ya, yang kita tawarkan ya kita akan bantu untuk menintervensi, ya, meregulasi bahwa pekerjaan yang ada di Lampung, yang hadir di Lampung ini diutamakan oleh milik masyarakat Lampung. Saya di Komisi 5 kemarin sudah buat perdanya, kita usulkan sama Januar gitu. Ya, kita buat perda ketenaga kerjaan. Salah satunya kita ingin kalau lulusan SMA itu 100% nggak boleh lagi orang-orang di luar Lampung. Dia ketika lamar kakaknya kakak Lampung, itu sudah gitu. Lulusan S1 satu perusahaan ngambil S1, ya jangan pula S1 dari luar Lampung. 90% harus dari Lampung. Karena waktu lamar kan dia ada kakak, ada keterangan tinggal. Perda ikat sama Pergub. Ketika itu sudah di barier, dikasih batasan, artinya kan kesempatan untuk anak orang Lampung kan menjadi lebih terbuka. Termasuk mungkin pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan juga, gitu ya? Begini, kalau yang kerjanya dari luar Lampung, uangnya kan nih dibuat bapaknya, buat ininya dibawa keluar Lampung, gitu. Ada ekonomi, malah mereka itu menghambat pertumbuhan ekonomi Lampung. Gitu. Orang yang kerja di luar Lampung itu menghambat pertumbuhan ekonomi Lampung. Nah, kemudian gini, Bung Mirza, ini kan soal euforia mengenai Piala AFF, gitu ya. Kemarin kan kita luar biasa sekali nih. Hampir di mana-mana nobar Cemparua, termasuk yang dibuat sama Bung Mirza di Pokor, gitu ya kan. Nah, jadi bola ini bisa mempersatukan. Ya. Nah, kita dulu punya beberapa klub-klub juga di Lampung yang hebat-hebat, gitu ya kan. Nah, ini juga selain menjadi hiburan rakyat, itu kan bisa mempersatukan yang Bhinneka Tunggal Ika Indonesia gitu. Karena nonton bola itu nggak bicara itu siapa gitu ya kan, tapi bicara tentang anak bangsa gitu. Nah, ini Bung Mirza gimana kira-kira tanggapannya soal bola di Lampung, dan kira-kira kita kalau menghidupkan lagi bola di Lampung itu seperti apa, Bung Mirza? Pertama, acara kemarin itu kan begini, saya kalau sering buat acara buat event itu nggak dari diri sendiri, kadang-kadang masukan dari teman-teman di media sosial, di DM, bang buat acara nonton bola dong, gitu. Ramai yang DM, ya udah nego dulu tuh sama mereka, buatnya di Adipura dong, nggak jangan storing di situ, saya bilang gitu. Di tempat lain dong, akhirnya ngobrol sama mereka. Ya udah gue buat di Pekor ya, tapi lu ramein dah. Malu nih gue udah buat sekarang. Ya udah. Ya bang, kita tanggung jawab ramein pokoknya bang, begitu lah gitu. Ngobrol-ngobrol di media sosial bang, gitu. Ngobrol sama beberapa. Media sosialnya ditangani sendiri atau ada yang ini? Sendiri. Oh gitu. Sendiri lah ya. Cara dekat dengan audiens lah. Nah, itu akhirnya buat lah gitu. Buat ya, kita kan tim juga, ya saya juga bilang sama tim ya ke depan ya kita cuma platformnya aja, cuman isi apa mau ngapain terus silakan anak-anak
orang-orang aja yang di daerah situ. Lampung Timur, tanya Lampung Timur mau buat acara apa, kira-kira begitulah ke depan. Sepak bola, jadi yang pertama Pak Prabowo itu sangat cinta sepak bola. Dia punya sekolahan sepak bola gitu, dan saya punya cita-cita, saya juga Lampung juga harus punya sekolah sepak bola. Laboratorium atlet sepak bola. Pak Arinal sudah menginisiasi akan ada sports center. Salah satunya itu adalah lapangan sepak bola. Kota Baru ya. Di Kota Baru gitu. Cita-cita saya setelah itu ya apalagi kalau bukan tim Liga 1 kita akan undang ke kita hadirkan di Lampung. Gitu. Udah ada cicat dikit-dikit dengan beberapa elit ya, insya Allah ada keinginan untuk membawa satu tim Liga 1 untuk ke Lampung. Gitu. Kalau itu sudah bangun dulu tapi infrastrukturnya. Nah, tapi di luar itu kita tetap punya cita-cita bagaimana Lampung ini punya sekolah bola, punya sistem regenerasi atlet yang bagus gitu. Masa 9 juta orang nggak ada yang kakinya kuat, ya kan? Iya, kita ini kan ada 9 juta. Nah, iya. Itu yang dibutuhkan kan cuma sekitar 11 orang. 11 orang gitu. Tambah cadangan 20 orang lah gitu. Ya, iya, saya selalu bilang kan kebetulan saya ngurusin olahraga udah lama juga kan. Iya. Kalau scouting itu selalu bilang sama teman-teman yang scouting gitu, lu cari kalau softball malah 10, 12, lu cari 12 orang dari 9 juta masa nggak ketemu yang bagus gitu. Tapi ya harus dibantu juga ketika scouting ketemu, kan dipakai sport science ya, dari umur SMP itu tungkai kaki sudah dihitung, tungkai ini sudah dihitung. Kalau udah ketemu yang bagus jadi jaga, sekolahnya dijamin, SMP-nya, SMA-nya dijamin, kuliahnya dijamin, baru mereka fokus ada jaminan masa depan. Ada, ya? kami di softball sudah melakukan, sudah ya. sampai kerja, kita sudah melakukan itu. Nah, ketika itu sudah terjamin, baru mereka jadi atlet. Jadi profesional. Kan kalau profesional itu standarnya 8 jam sehari dia harus kerja, benar ya? Kalau hobi kan baru cuma 2 jam, 3 jam. Jadi ada juga beberapa keluhan-keluhan dari beberapa atlet-atlet kita yang mengharumkan nama daerah, nama bangsa. Mungkin mereka merasa kurang perhatian daripada pemerintah. Bukan dari pemerintah aja saya melihat. Pemerintah sih sudah maksimal, tapi apa daya, APBD kecil mas, gitu. Dan seberapa besar sih kita bisa bantu ratusan atlet ya, sementara pemerintah kan terbatas gitu. Kurang gini, Lampung ini kan bukan milik pemerintah provinsi Lampung aja, ya. Ada orang-orang yang sorry to say dia makmur karena usaha di Lampung, karya usaha di Lampung, ya. Gitu, ya. Nggak pernah punya, saya melihat ya, saya ngerasain, saya itu ngurus olahraga dari umur 27 tahun, dari SMA malah saya ngurus olahraga gitu. Saya ngerasain ya, susahnya mau buat olahraga itu, dari proposal dan lain-lain. Dan udah jadi atlet nggak ada perhatian tuh, tapi saya lihat ketika kita di sini, loh harusnya mereka ini bisa difasilitasi, dibiayai. Sekarang Bung Mirja apa aja? Softball kalau tidak salah. Softball, golf. Hobi main golf. Nah, prediksi Bung Mirja ini kan nanti ada kita playoff besok ya? Iya. Nah, kira-kira skornya berapa nih Bung Mirja? 2-0 lah. 2-0. Kita harus masuk Olimpiade ya kan?